wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat hingga sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlak baiknya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi peristiwa besar bagi umat Islam. Kisah itu mempunyai makna mendalam bagi muslimin di dunia. Peristiwa itu kemudian menjadi awal tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad telah berdakwah menyebarkan Islam di Mekah. Semula, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Syiar Islam kemudian dilakukan dengan terang-terangan. Kaum kafir Quraisy yang sejak semula memusuhi Nabi semakin gencar melakukan desakan. Intimidasi terjadi setiap waktu. Namun, saat Nabi perlu dukungan, datanglah masa sulit. Sang istri, Siti Khadijah, wafat. Padahal Siti Khadijah menjadi salah satu motivator bagi Nabi dalam menyebarkan Islam. Setelah Khadijah, paman Nabi, Abu Thalib, juga meninggal dunia. Masa hidup Abu Thaliblah yang menjadi pembela Nabi dari segala kebengisan kafir Quraisy. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy makin semena-mena. Wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib membuat Nabi berada dalam suasana duka. Pada masa-masa yang disebut sebagai tahun duka cita itu, terjadilah peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada peristiwa itu, turunlah perintah sholat 5 waktu. Setelah peristiwa itu, Nabi kembali melanjutkan dakwahnya di Mekah. Pengalaman luar biasa itu diceritakan kepada pengikutnya. Namun, kabar itu membuat kaum kafir Quraisy semakin menekan. Mereka menuduh Nabi berbohong. Pada 620 Masehi itu pula, datanglah sejumlah orang dari Madinah menemui Nabi di Bukit Aqobah. Mereka memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bai'at Aqobah I. Tahun berikutnya, atau 622 Masehi, datanglah 73 orang dari Madinah ke Mekah. Mereka merupakan suku Aus dan Khazraj yang semula ingin berhaji. Mereka kemudian menemui Nabi dan mengajak berhijrah ke Madinah. Mereka menyatakan siap membela dan melindungi Nabi dan para pengikutnya dari Mekah. Peristiwa ini dikenal dengan Bai'at Aqobah II. Kondisi kaum muslim di Mekah juga semakin terdesak setelah kaum kafir Quraisy melakukan boikot kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pengikut Nabi. Selain itu, semua orang dilarang menikah dengan kaum muslimin. Tidak ada yang diperkenankan bergaul dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mendukung kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi Muhammad. Boikot inilah yang membuat kaum muslimin semakin terdesak. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun sebelumnya, Nabi telah memerintahkan kaum mukmin agar hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat pun segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihadang oleh kelompok kafir Quraisy.
Nabi selamat dari kepungan kafir Quraisy. Menjelang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat. Mereka ingin membunuh Nabi. Pada malam hari, para pemuda kafir Quraisy telah mengepung rumah Nabi. Pada saat itulah Nabi meminta Ali bin Abi Thalib memakai jubahnya. Ali diminta berbaring di tempat tidur Nabi untuk mengelabui para pemuda Quraisy. Para pemuda yang sudah disiapkan Quraisy kemudian mengintip di kamar Nabi. Mereka melihat ada sosok yang sedang berbaring dan mengira itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang berbaring itu adalah Ali bin Abi Thalib. Menjelang larut malam, Rasulullah keluar rumah menuju kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kemudian berangkat ke Gua Sur. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi masuk ke dalam rumah. Namun mereka alangkah terkejut. Ternyata Nabi sudah tidak ada. Sosok yang berbaring di tempat tidur itu ternyata Ali bin Abi Thalib. Keajaiban Gua Sur sementara, Nabi terus berjalan. Untuk mengelabui kaum Quraisy yang telah menutup semua jalur ke Madinah, Nabi menempuh jalan yang tak biasa digunakan penduduk. Tibalah Nabi di Gua Sur. Nabi bersama Abu Bakar tinggal di sana selama kurang lebih 3 hari. Gua Sur sungguh sempit, jarang disinggahi manusia. Sementara kafir Quraisy mondar-mandir ke segala penjuru mencari Nabi dan Abu Bakar. Kelompok Quraisy sebenarnya sudah tiba di Gua Sur. Pimpinan mereka bahkan hendak masuk ke gua yang dijadikan tempat persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu. Namun tidak jadi, karena mereka melihat banyak sekali sarang laba-laba di mulut gua. Selain itu banyak pula burung-burung liar di sana, sehingga mereka mengira tidak mungkin ada seorang pun di dalam gua tersebut. Setelah 3 malam berada di gua, pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau pada tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Abu Bakar ditemani Amir bin Fuhairah beserta seorang penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid keluar dari gua. Mereka berangkat menuju Madinah. Nabi duduk di atas unta yang di dalam tarikh tersebut dengan nama Al-Qushwa. Selama 7 hari 7 malam mereka berjalan menuju Madinah melewati gurun pasir yang gersang. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan Nabi tiba di Kuba. Mereka disambut dengan hangat oleh kaum muslimin di sana. Setelah dari Kuba atau sekitar 1 kilometer dari Kuba, Nabi bersama umat Islam lainnya melaksanakan salat Jumat di tempat Bani Salim bin Auf. Untuk memperingati peristiwa itu, dibangunlah Masjid Jumat. Di lokasi ini, Nabi melanjutkan perjalanan pada hari itu juga. Rombongan itu akhirnya tiba di Madinah pada Jumat 12 Rabiul Awal. Itu juga atau 13 tahun kenabian. Sambutan penuh sukacita diiringi isak tangis penuh haru dan kerinduan menyeruak di Madinah. Syair pun berkumandang. Yang artinya telah nampak bulan purnama dari Saniyah Al-Wada. Wajiblah kami bersyukur atas masih adanya penyeru kepada Allah, wahai orang-orang yang diutus kepada kami. Engkau membawa sesuatu yang patut kami taati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa
yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.